Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja bahagia setiap kali jumpa Anda di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, sucikan hari Sabat jelas benar, namun sudah benarkah pemahaman kita, sudah benarkah cara kita memaknainya, dan sudah benarkah kita menjalankannya? Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua tamu kita, Heri dan Iva. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Shalom Heri. Shalom Bu Anis. Tentu saja saudara hadir bersama kita guna gali semua pertanyaan dan kejar setiap jawaban pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Manis. Saudara, berdiskusi soal Sabat pasti menarik. Bahkan seringkali berujung pada pertikaian yang sebetulnya tidak perlu, dan ini malah jadi menunjukkan sebetulnya betapa sempitnya kita belajar dan memahami pemaknaan yang harusnya lebih dalam ketimbang packagingnya. Nah, oleh karena itu saya pikir perlu berhati-hati untuk kita mendiskusikan ini. Berbeda pendapat itu sah-sah saja, tapi menista itu tentu sangat menyedihkan. Nah, tetapi yang kemudian memahami itu pun harus memahami makna yang prinsip dari semuanya. Apa itu Sabat? Sebelum kita lanjut, saudara-saudara, kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, kita akan lebih dulu berdoa. Kita minta Heri untuk buka dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan pada hari ini kalau Tuhan mengizinkan kami bersama untuk berdiskusi, berbicara tentang hari Sabat. Apakah makna Sabat sesungguhnya Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang dan mohon Tuhan memberikan pencerahan di dalam diskusi dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami dan bagi setiap pemirsa yang mendengarkan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ada menarik dikatakan di dalam Kejadian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua. Maka Kejadian pasal kedua dikatakan ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di sini kita memikirkan dengan sangat penting dan dengan sangat teliti. Maka dikatakan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan, maka berhentilah dia. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang diciptakannya. Hari Sabat dengan jelas mengacu kepada hari perhentian. Itu dulu prinsipnya. Ya, hari Sabat adalah hari perhentian. Sehingga hari ketujuh itu sebagai satu hari perhentian, di mana Allah berhenti dari seluruh pekerjaan untuk menjadi bagian daripada kemuliaan. Dan tiap manusia diwajibkan di dalam 6 hari dia berkarya seperti Allah berkarya, hari ketujuh dia berhenti untuk bersekutu dengan Allah. Itu tujuannya. Ya, jadi hari ketujuh sebagai hari perhentian untuk kepentingan manusia mensyukuri akan segala anugerah ilahi, sehingga dia harus mengabaikan urusannya dengan ladang, dengan sawah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan hari pertama sampai hari ke-6. Ini esensi dulu. Jadi Sabat adalah hari ketujuh, hari perhentian. Pada waktu hari Sabat diciptakan, hari perhentian diciptakan, ingat, itu adalah hari ketujuh sesudah manusia diciptakan hari ke-6. Oke? Jadi hari ke-6 manusia diciptakan itu hari ketujuh. Jadi manusia itu belum menjalani hari pertama dalam minggu kedua, belum ada. Jadi ini dulu ya. Jadi itu masih dalam satu minggu, ujungnya selesai. Baru nanti ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dalam catatan sejarah manusia. Manusia menghidupinya. Nah, jadi satu paket penciptaan dari hari pertama sampai hari ketujuh. 7 diciptakan jadi hari istirahat manusia pada hari ke-6. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dengan jeli bukan bahwa itu adalah perhentian. Itu bukan soal Jumat, Sabtu, atau Minggu. Itu soal hari ketujuh, hari perhentian.
Baru nanti di dalam kalender, ya, hari ketujuh direkam sebagai apa yang disebut Sabat, hari pertama itu Ahad, ya. Nah, ini menjadi kemudian kalender Senin ketemu Minggu, Sabtulah hari Sabatnya. Secara kalender. Tapi kalender hari Sabtu tidak menunjukkan kualitas Sabat itu. Ya, tapi jatuhnya hari Sabat. Sehingga bukan Sabtunya yang penting, tetapi Sabat esensinya dulu nih. Nah, itu sebab kepada orang Israel kemudian diberi perintah dalam 10 hukum. Hendaklah engkau menguduskan hari Sabat, hari perhentian. Bukan hari secara kalender Sabtunya dulu nih. Harus hati-hati dulu gitu ya. Hari perhentiannya. Nah, jadi hari perhentian itu yang jatuhnya dibikin hari itu hari Sabtu, ya. Hari Sabtu ini packagingnya nih. Esensinya hari perhentiannya itu, di mana kita bersyukur pada Allah. Nah, inilah yang kemudian bergerak dalam hidup di dalam perjalanan kehidupan manusia, saudara yang kekasih, sampai kemudian nanti bergerak terus bergerak. Sampailah kemudian orang Kristen kenapa ibadahnya bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Ingat, hari ketujuh adalah hari Sabat yang berarti hari perhentian, bukan hari dalam pengertian Sabtunya. Jatuh di kalender memang adalah hari Sabtu. Sabtu itu adalah packagingnya, perhentian itulah kontennya. Nah, kenapa hari Minggu? Karena kontennya ini dari hari perhentian, hari yang suci diciptakan Allah, dalam kesempurnaan manusia jatuh dalam dosa. Babak belur, Allah merekonstruksi kehidupan manusia, memulihkan kehidupan manusia, mengembalikan manusia kepada tujuan semula, hidup memuliakan Allah, sehingga untuk itu Yesus mati di atas kayu salib. Karya pemulihan, karya perbaikan yang mahal ini dikerjakan dan diakhiri dalam kematian hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Sehingga finalitas hari Minggu itulah menjadi konten yang baru dengan semangat yang baru. Dulu kita gagal, sekarang kita diingatkan bahwa kegagalan kita itu dibayar bukan oleh kita, tetapi kematian Kristus itu. Sehingga beribadahlah kita pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Packagingnya hari Minggu, ya, kontennya kebangkitan itu. Lah, tapi saudara nggak usah bilang gitu. Kalau begitu nanti boleh dong packagingnya kita ganti lagi. Ya, tergantung kontennya kan. Kontennya Tuhan mau bikin apa? Ya, bahwa Tuhan berakhir di hari kebangkitan lalu dia naik ke surga, dia akan kembali selesai semuanya. Ya nggak tahu lah kalau dia kembali nanti dia bikin ABCD, itu urusan belakang. Tetapi tidak ada indikasinya kan. Sehingga kita juga tidak bisa seenaknya begitu. Sama seperti dulu itu Sabtu, hari perhentian. Nggak bisa seenaknya pindahin hari. Begitu Minggu menjadi hari kebangkitan tadi, sebagai ganti dari perhentian karena kegagalan manusia, maka diingatkan untuk kegagalan dibayar dengan kematian kebangkitan. Nah, itu sebut kemudian jemaat di mula-mula itu sudah biasa berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu. Itu menjadi tradisi rasuli yang terus bergerak sampai kepada gereja. Gereja tidak ada di tengah jalan berubah, tetapi mengikuti apa yang sudah ada. Gereja tidak mendesain itu di kemudian hari, tetapi tradisi yang sudah bergerak itu yang terus berlangsung dalam kehidupan gereja Tuhan. Sehingga di sini bukan kemudian ada orang atau sekelompok orang memindahkan ya Sabat yang Sabtu itu ke Minggu, bukan begitu. Ya, itu tradisi para rasul, tradisi gereja yang bergerak. Ya, kalau mau disalahkan, ya salahkanlah rasul itu, kan begitu. Sehingga di dalam bagian seperti ini pertanggungjawaban doktrinnya juga sangat jelas. Ya, konten hari perhentian betul sekali. Ketika itu sempurna, Adam Hawa itu kan jatuh dalam dosa, gagal babak belur, dipulihkan. Sehingga justru dengan konten kebangkitan, semangat kekristenan itu kental terasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman. Harry dan Iva, saya mau langsung mulai dengan otokritik saja dulu buat kita. Ada terlalu banyak alasan yang kita dengar, jadi pembenaran kenapa kemudian Kristen begitu terpecah-pecah. Salah satunya adalah sucikan hari Sabat. Barangkali kita bisa awali diskusi ini dengan Harry dan Iva lebih dulu berbagi apa yang Harry dan Iva pahami sebagai alasan kenapa harus ada keterpecahan dalam hal pemaknaan hari Sabat. Iva mau lebih dulu atau Harry lebih dulu? Seperti tadi begitu, karena ada beberapa juga teman saya yang mengatakan Sabat itu Sabtu gitu ya. Jadi dilihat dari seperti tadi kalendernya, pemaknaannya jadi berbeda gitu. Tapi beberapa dari kita mengatakan, banyak dari kita mengatakan Minggu gitu. Sehingga
saya pun ketika kalau mengajar gitu, ada beberapa dosen kalau misalnya mahasiswanya bilang Sabtu nggak bisa kuliah. Nah dosen bilang, kok nggak bisa kuliah gitu loh. Kan yang resmi itu kan Minggu. Enggak Pak, buat saya Sabtu itu udah harus libur. Nah itu pun jadi masalah gitu bagi si mahasiswa. Kok nggak boleh, tapi bagi dosennya harusnya libur, bagi dosennya nggak bisa gitu. Nah itu pun jadi akhirnya konflik gitu. Tapi memang kalau kita lihat kenapa bisa terjadi perbedaan, mungkin ya itu tadi cara pandang yang berbeda gitu. Saya sendiri pun kalau memaknai Sabat itu sama seperti tadi, mempersiapkan diri saya untuk memasuki hari berikutnya gitu. Jadi kalau saya karena Minggu begitu ya, saya selalu diibadah, makanya seperti petunjuk hidup baru pun buat saya itu seperti mempersiapkan saya untuk melangkah ke Minggu besok, ke hari esok gitu. Kalau itu tuh saya yang pahami begitu. Ada yang mau dibagi? Iya, terlepas dari pro kontra soal hari Sabat, tapi saya pribadi mengartikan Sabat itu bagi saya adalah bagaimana saya berhenti dalam segala suatu kegiatan dan coba datang kepada Tuhan yang sumber dari segala apa yang saya boleh dapatkan untuk saya beribadah, memuji Dia. Itu yang kalau saya memaknai Bu Ani soal hari Sabat itu, saya selama ini tidak pernah memikirkan dalam soal hari Sabat ini. Bagi saya entah itu Sabtu, entah Minggu. Tetapi menarik setelah tadi Pak Bigman bukakan, timbul pertanyaan saya, sesungguhnya hari Sabat terminologinya dari mana nih geraknya? Kalau kita mau lihat dari awal-awal penciptaan itu, apakah betul hitungan hari pertama itu jatuh pada hari Senin yang kalender kita sekarang ini, sehingga hari Minggu ya. Jadi jatuhnya Sabat itu dimaknai pada hari Sabtu seperti itu. Iya, Pak Bigman, mungkin dengan kata-kata lain, paling tidak kita sebetulnya bicara dua aspek barangkali ya. Kalau kita bicara hari Sabat, mengenai pemahaman waktunya itu sendiri, Sabat itu samakah atau bedakah dengan hari Minggu yang kita lakoni sekarang? Jika sama, kenapa lalu harus ada perbedaan pendapat soal itu? Jika berbeda pun, kenapa lalu itu jadi berbeda? Kemudian yang kedua, bagaimana kita memaknai perintah sucikan? Bagaimana kita bisa menyucikan hari Sabat? Kita tahu ada perintah-perintah atau aturan yang tertulis dalam Alkitab, dan kemudian pertanyaannya, apakah itu tidak lagi perlu kita rujuk dalam keharusan menyucikan hari Sabat, terlepas hari Sabatnya Minggu atau Sabtu. Jadi paling tidak itu ada dua diskusi yang terpisah. Pak Bigman, kita mulai dari sejarahnya barangkali buat kita untuk bisa mengerti lebih dalam mengenai hal ini. Alkitab tidak pernah menunjukkan pada kita bahwa Sabat itu dirubah menjadi Minggu. Betulkah bahwa Sabat berubah jadi Minggu pasca Rasul dan itu memang tidak dituliskan dalam Alkitab? Ini Sabat berubah jadi Minggu juga salah. Sabat hari Sabtu. Betul. Sebagai hari. Betul. Minggu itu Ahad. Bukan Sabat. Jadi ada orang yang bilang, oh kita Sabatnya Minggu. Ngawur itu. Nggak ada Sabat Minggu, Sabat Sabtu. Itu saya bilang tadi, packing itu mana boleh dipindah. Ya Senin, Sabtu ya Sabtu, Minggu ya Minggu kan. Nggak bisa Sabtu adalah Minggu, Minggu adalah Sabtu, ya nggak bisa. Kontennya, makanya memandang Sabat itu harus ada dua aspek dulu tuh. Packagingnya adalah Sabtu, Sabat, hari ya. Kontennya perhentian. Sabat itulah hari perhentian. Yang dalam kalender Yahudi itu jatuhnya Sabtu. Betul itu. Nah, kenapa? Karena penciptaan. Lalu ketika itu kemudian berjalan sampai Kristus datang, menjadi Minggu. Karena bukan Sabat Sabtu pindah ke Minggu loh, bukan ya. Minggu karena kebangkitan, harinya mah Ahad. Ya, sehingga kalau kita memahami Sabat tidak dalam konteks Sabtu, tapi Sabat dalam konteks perhentian. Ini makanya ini kadang-kadang campur aduk. Karena memang Sabat kalau bilang Sabat ya Sabtu kan gitu. Itu kan terminologi kalender tadi. Makanya antara konten sama packing harus beda. Kalau bilang kita rubah, mari kita urut misalnya. Dulu semua orang pergi ke bait suci, ada ruang pembatas, suci dan maha suci. Terus orang nggak bisa berdoa, pengampunan dosa, harus lewat imam. Lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu, salib, ruang maha suci itu terbelah antara ruang kudus maha kudus, lalu terbelah dua, itu tidak bait Allah dari atas ke bawah dikatakan, untuk membypass, nggak ada lagi urusan itu. Kemudian kita berdoa tidak lagi perlu ke imam,
Kita berdoa directly kita kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Apakah itu dirubah? Jawabnya tidak. Digenapi iya. Sehingga apa yang dulu bayang-bayang sekarang menjadi genap di dalam Kristus. Maka Kristus inilah penggenapan dari semua bayang-bayang yang lalu ini. Dulu kalau kita berdosa harus ada darah domba yang tumpah. Sekarang darah Kristus. Dulu kalau ada persoalan atau pergumulan hidup ada yang namanya penebusan yang harus kita lakukan atau kita perankan. Sekarang Kristus. Nah, semua yang ada di dalam PL itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib sehingga digenapilah tuntutan Taurat. Harus ada darah yang tumpah, darah Yesus. Harus ada yang menerobos antara hubungan dosa dan kesucian, Yesus pengantaranya. Lalu harus ada orang yang membersihkan dosa, Yesus korbannya, dan seterusnya. Sehingga genaplah. Maka ketika kita bergeser ke hari Minggu harinya dengan konten kebangkitan, itu yang disebut penggenapan, bukan penggantian. Jadi tidak ada kita sedang mengganti hari Sabat Sabtu ke hari Minggu, enggak. Kita juga tidak sedang mengganti hari perhentian ke hari kebangkitan. Tetapi hari perhentian yang dirusak oleh dosa itu digenapi oleh Kristus dalam kebangkitannya. Maka kita mensyukuri kebangkitan. Nah, tradisi para rasul, hari pertama dalam minggu itu mereka selalu kumpul. Di 1 Korintus 16 biasa, kalian tiap hari pertama kumpulkan, itu bantuan untuk Yerusalem. Ya, waktu itu sedang kelaparan. Loh, kenapa hari pertama? Karena hari pertama mereka kumpul. Sehingga persembahan itu dikumpulkan di hari pertama untuk dikirim gitu. Jadi indikasi di Alkitabnya sih amat sangat luar biasa kuat. Malah Yesus pada waktu masih hidup pun mengkoreksi tentang Sabat kan. Bagaimana dia mengkritisi orang-orang Yahudi tentang konsep Sabat yang ternyata buat mereka itu memang sangat kental sekali. Karena penambahan pemaknaan pensakralan terhadap Sabat itu ternyata menjadi sangat manusiawi. Jadi sangat peraturan sekali ya, itu dikritik oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan ada yang lebih besar dari hari Sabat. Siapa? Dia, Tuhan atas hari Sabat. Lah kenapa kebangkitannya jadi nggak penting? Kan begitu ceritanya. Jadi ini bukan pindah hari. Nah, pindah hari ini memang ada gugatan begini. Waktu Konstantin menerima Tuhan dan bertobat, Kaisar ini kan Kaisar Roma, ini jadi permulaan dari era Bizantium, yaitu Roma yang mengenal Tuhan. Nah, sehingga itu di abad 4, 315-an kurang lebih, dia melihat katanya salib waktu dia pulang perang gitu ya. Jadi dia menang perang karena salib itu. Itu pemahaman dia, kesaksian dia pribadi, lalu dia menjadi seorang Kristen. Maka waktu dia menjadi orang Kristen, kemudian dari generasi itu ditetapkanlah. Lo lihat orang Kristen ini hari Minggu kebaktian, ditetapkan oleh raja. Hari Minggu libur. Tapi bukan raja menetapkan hari Minggu kebaktian. Lihat orang Kristen kebaktian, lihat orang Kristen acara hari Minggu, kenapa? Dikasih pengertian kan gini-gini. Oh kalau gitu nggak boleh kerja, libur. Nah, ada tuduhan yang mengatakan Konstantin lah yang membuat hari Minggu itu kebaktian. Ya salah besar kita. Bukan Konstantin yang membuat hari Minggu kebaktian. Dia melihat orang Kristen tiap hari pertama dalam minggu itu berhenti, stop, mereka itu pergi ke gereja. Oleh kaisar yang jadi kesan diliburkan. Itu terjadi. Nah, sama seperti ketika Natal. Natal itu kan nggak ada sebetulnya di dalam kekristenan. Tapi kemudian Konstantin melihat ini orang-orang 25 Desember merayakan hari raya Dewa Matahari. Nggak ada Dewa Matahari. Diganti sama dia, ada Kristus Yesus Tuhan. Nggak boleh lagi merayakan Dewa Matahari. Jadilah Natal. Tapi memang Alkitab tidak pernah mengajarkan Natal. Tapi tidak ada yang salah kalau kita memaknai hari kelahiran Kristus kan. Yang salah kalau kita kebablasan lalu menjadikan itu semacam hari pesta pora kan, itu yang jadi ngawur kan, itu kan kesalahan di kita. Tetapi ketika Konstantin melakukan satu penggantian hari itu, hari semua milik Tuhan, nggak ada harinya Dewa Matahari. Maka semua tidak ada makanan berhala, semua makanan milik Tuhan. 1 Korintus 8 kan. Lucunya orang Kristen, oh itu kan hari berhala. Ini jadi susah. Kalau ada hari berhala bukan artinya Allah. Kalau bukan hari Allah lah, emang dunia ini ngatur siapa sih? Hari siapa yang punya sih? Termasuk bahasa. Bahasa itu milik siapa? Milik Allah kan. Nggak ada bahasa Inggris milik orang Inggris, bahasa apa? Secara sosiologi ya yes. Tetapi hakikat bahasa kan milik Tuhan, sehingga Tuhan bisa disapa dengan berbagai bahasa. Nah, kadang kelompok-kelompok tertentu nggak boleh mungkin bahasa gini. Ya kalau gitu orang Indonesia ini nggak masuk surga nanti semua. Kita berbahasa Ibrani lah. Kira-kira begitu. Nah jadi kembali ke hari Sabat tadi begitu. Ada yang masih mengganjal Bu Anis. Saya mau tanyakan sama Pak Pigmen.
hari perhentian kita dibicarakan dimulai dari hari pertama pada minggu itu. Yang tadi saya buka pertanyaan adalah pada awal penciptaan di Alkitab sepanjang pengetahuan saya tidak dibicarakan hari pertama itu hari apa. Setelah kemudian kemudian hari baru ada penetapan hari pertama itu Senin, Selasa dan seterusnya. Yang saya masih bingung itu kenapa waktu itu orang Israel bisa menentukan bahwa Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Karena perhitungan pertama minggu adalah pada hari Minggu ya. Minggu mereka. Kalau Mereka kan kalender minggu, nasional ya. Minggu. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, lalu manusia ada, dulu kan masih ngelihat bulan, tergantung, ada yang hitung dari matahari kan gitu kan, terus dikasih hari. Orang Israel itu mengenal bukan 12 bulan, 13 bulan. Karena rata-rata per bulan itu kira-kira 29-an hari sampai 30 hari. Jadi ada lebih beberapa belas hari. Lebih beberapa belas hari itu adalah bulan sisipan, tapi nanti jatuh lagi gitu kan. Karena kan satu tahun tetap 365 begitu. Jadi dia ada bulan ke-13, bulan sisipan yang jalannya setengah bulan, kira-kira 14-15 hari. Kalau kita kan nggak ada, karena kita sudah memakai kalender Romawi yang berbasiskan kepada matahari, lalu hitungannya kan sebulan itu Februari sampai 28-an gitu kan, lalu ada 30, 31 kan gitu. Ada 4 minggu, ada 5 minggu, tetap aja 12 bulan muter. Nah, kalender mereka ini dibuat. Nah, waktu kalender dibuat hari pertama itu Ahad, jatuhnya Minggu. Terus sampai Sabtu sebagai Sabat, hari ke-7. Begitu pindah ke kalender Romawi dengan terminologi yang berlaku sesudah Bizantium itu, jatuhnya Senin, Selasa, Minggu hari ke-7. Nah, soalnya masalah ini ya Bu Anis, kenapa saya seringkali orang Kristen sendiri memaknainya penghitungan hari Sabat. Sabat itu ya makanya banyak perdebatan. Sabat itu hari Minggu karena dihitungnya mulai Senin. Karena kalender Romawi. Jadi ya termasuk seperti Yesus yang pernah saya juga singgung, misalnya Yesus lahir hari ketiga. Di tabloid Reformata misalnya kita pernah dapat pertanyaan. Kalau hari ketiga dihitung-hitung lahir bangkitnya Minggu, 3 kali 24 jam kan satu hari, satu malam itu 24 jam, 3 hari 3 malam dihitungnya. 3 kali 24, ya kalau dihitung 3 kali 24, 72 jam jatuhnya itu hari Rebo. Rebo mestinya dia mati. Terus Kamis, satu hari, Jumat, Sabtu, hari ketiga, 3 hari 3 malam ya. Minggu lah dapatnya kan gitu. Nah, ini kacau lagi kenapa? Karena dia menghitung dengan terminologi kalender Romawinya. Padahal orang Yahudi berbicara dengan kalendernya. Begitu Jumat itu jam 3 sore Yesus mati, jam 6 sore itu dari Sabat. Udah 1 hari itu. Nah, karena itu buru-buru mayat itu mesti diturunkan sebelum persiapan Sabat. Jadi persiapan Sabat dimulai jam 6 sore. Loh, kan Sabatnya besok Sabtu. Iya, tapi 6 sore dari pertama itu. Sehingga jatuh Sabtu itu sudah hari kedua, kemudian Minggu yang hari ketiga. Ya, masuk akal, memang itu hitungannya kok. Waktu dihitung jam kan kurang lebih itu cuma 36 jam. Karena terminologi ngitungnya dengan kalender Romawi. Samalah saudara-saudara kita misalnya memakai hitungan bulan Syawal, bulan apa, misalnya saudara Islam kan, itu sebab Lebaran kan tanggalnya nggak pernah tepat, nggak ada yang masalah dengan itu, karena mereka pakai hitungan kalendernya itu, sama dengan kalender Chinese kan, ada tahun kalau kalender Chinese kan udah bukan 2.000, berapa ribu sekarang, 5.000 apa berapa ya, kalau kalendernya Chinese kan gitu, sehingga itu adalah kekayaan budaya yang harus kita pahami. Nah, repotnya orang Kristen mempeributkan dengan terminologi yang berbeda. Lalu kelahi ini dengan kalender yang lain. Begitu yang jadi masalah. Tapi kalau kita singkirkan dulu atau kita tinggalkan dulu apa yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat gitu ya. Kalau kita refer ke Perjanjian Baru itu kan hari Sabat itu kita, kebanyakan dari kita pikirkan sebagai hari di mana Rasul Paulus misalnya mencontohkan hal yang sama, Tuhan Yesus pun mencontohkan hal yang sama, bahwa banyak sekali ayat yang mengatakan hari Sabat itu Rasul Paulus berada di sinagog, melakukan pengajaran dan sebagainya. Mungkinkah ketercampuran pemahaman ini terjadi karena apa yang dilakukan Rasul Paulus dan yang lainnya setiap hari Sabat di sinagog itu kita identikkan dengan ibadah kita di hari Minggu. Itu dua hal yang berbeda artinya Pak Ridwan. Karena Yesus melakukan itu kan sebelum kematian kebangkitannya. Lalu Rasul Paulus melakukan itu dalam terminologi apa mereka kerjakan? Karena Sabat orang kumpul di mana?
di sinagog. Jangan datang hari Minggu. Waktu itu Minggu nggak ada yang kumpul di sinagog. Sehingga Sabat itu, kalau kemudian rasul-rasul datang hari Sabat, ya kalau mau PI memang hari Sabat. Senin, hari Minggu mereka nggak kumpul. Datangnya Sabat pas semuanya ada di sinagog. Itu kesempatan mau bicara gitu. Sama kan kalau kita mau bicara ke tempat orang, ya tergantung kamu kemana nih, kan gitu kan. Nah, datangnya, kalau saudara Advent kamu datangnya hari Sabtu, Minggu mah gerejanya sepi. Tapi jangan ke gereja juga hari Sabtu. Kalau orang Protestan datangnya Minggu kan kira-kira gitu. Itu kan hari yang dipakai untuk ibadah. Tetapi yang jadi masalah, apa konten di dalamnya? Nah itu kan, ini yang mestinya menurut hemat saya, apa sih yang mau diperdebatkan, apa sih yang mau dipeributkan? Itu sebab Paulus juga mengkritik ada orang mengkultuskan hari. Ya hari ini nggak boleh ini, hari begini nggak boleh begitu, jangan makan, jangan ini, jangan makan itu. Itu yang dikatakan Paulus kemudian itu menjadi lebih penting. Sehingga tanpa sadar itu meniadakan kasih, jadi repot juga. Karena membuat orang jadi saling bermusuhan dan mengerikan. Nah karena itu, Sabat yang harus kita pahami bukan dalam sekedar pengertian Sabat itu sama dengan hari Sabtu, atau kemudian Sabat itu hari Minggu karena dihitung dari hari Senin, juga enggak. Sabat is Sabat artinya Sabtu secara kalender. Tetapi yang kita lagi pahami sekarang adalah konten dari pengertian itu. Sabat sebagai hari perhentian. Nah Minggu itu perhentian yang kita lakukan dalam perenungan kebangkitan Kristus itu. Nah itu yang harusnya kita lihat begitu ya, itu yang menjadi bagian dan bukan karena perintah Kaisar. Kaisar karena sudah jadi Kristen melegalitas budaya kebaktian Minggu yang sudah ada pada orang Kristen. Jadi sebelum Kaisar itu orang Kristen sudah beribadah hari Minggu, bukan disuruh Kaisar hari Minggu. Nah itu kecurigaan-kecurigaan yang kadang-kala secara faktual sejarah menyedihkan juga. Nah kemudian ada tokoh-tokoh agama kadang-kadang bicara tanpa data yang kuat, akhirnya timbullah keributan di kalangan umat yang nggak perlu-perlu gitu loh. Itu ceritanya. Saudara, jika saudara masih memiliki pertanyaan mengenai hari Sabat, kami juga masih memiliki pertanyaan mengenai hari Sabat, dan itulah sebabnya saudara tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani, karena tidak ada pertanyaan saudara yang akan kami lewati. Setiap pertanyaan saudara akan kami angkat dalam acara ini. Dan saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita, akhiri jumpa kita. Saudara yang kekasih, Alkitab harus dicermati dengan teliti, tidak sekadar kita mewarisi apa kata pengkhotbah termasuk apa kata Pendeta Bigman Sirait. Anda jangan percaya 100%. Tapi saya menyarankan saudara untuk membaca dengan sungguh-sungguh literatur-literatur yang ada, data-data yang ada, tapi terutama tentunya adalah Alkitab itu. Apa sih yang ditulis oleh Alkitab kan begitu ya. Misalnya kalau saya katakan Sabat pertama pasti belum ada kalender Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karena Adam baru jadi hari ke-6. Ya, activity Adam dimulai hari pertama Minggu kedua. Awas nih kan, hari 6 jadi, hari 7 selesai istirahat, barulah kemudian dimulai activity hari pertama Minggu kedua. Nah baru mereka berkegiatan dan seterusnya. Ya, sementara kalender masih ditemukan kemudian hari. Karena dulu patokan orang berdiri di mana, jam berapa, pas apa enggak, dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir perlu kita cerdas dan cermat, sehingga tidak perlu terjebak pada hal-hal yang kemudian menjadi sensitif pada isu-isu yang tidak penting. Selamat menjadi dewasa di dalam keimanan kekristenan kita. Tuhan memberkati, kita akhiri dalam doa, kita minta Eva untuk tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami boleh mengenal Tuhan. Kami bersyukur, kami selalu Tuhan berikan kesempatan untuk belajar dan belajar, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami kembali belajar mengenai makna hari Sabat. Biar Tuhan kami selalu mensyukurinya sebagai satu hari di mana kami boleh mempersiapkan diri kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk diskusi kami. Tuhan pimpin kami, supaya kami semakin menjadi orang-orang Kristen yang dapat mempertanggungjawabkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Amin.